Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu. Untuk yang pertama yaitu Radia hadir, Suciana, Sofia Elvira, Hadir, Bu. Serli Lestia, Hadir, Bu. Servi, Putri Kamelia, Hadir, Bu. Hidayatul Husna, Nadiatul, Hadir, Bu. Ella, Nur Hayati. Berarti ada 3 orang yang nggak hadir. Baiklah Ananda semuanya, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelumnya materi kita hari ini itu tentang termokimia, sistem dan lingkungan, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang reaksi pembakaran hidrokarbon, di mana reaksi pembakaran hidrokarbon ini ada reaksi pembakaran sempurna dan ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan uap air, kemudian reaksi tidak sempurna itu menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Nah, apakah dari Ananda semuanya ada yang tahu tentang pengertian dari reaksi pembakaran ini? Izin menjawab, Bu. Ya, pada Serpi, silakan. Reaksi pembakaran itu adalah suatu pertukaran reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan disertai dengan produksi kalor dan panas. Sekian, Bu. Ya, Serpi, terima kasih. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Serpi. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kita, yaitu materi termokimia. Termokimia yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara energi panas dan reaksi kimia. Nah, apakah dari Ananda semuanya sudah tahu hukum kekekalan energi kan, di mana reaksi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun bisa berubah ke bentuk satu, dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Adakah dari Ananda yang bisa memberikan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab, Bu. Saya, Bu. Silakan, Opi. Ya. Contoh dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu energi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu, Bu. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak, itu contohnya kipas angin. Kemudian energi gerak menjadi energi panas, itu contohnya ketika kita menggosok-gosokkan kedua tangan kita kan dari gerak menjadi panas. Itu. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih Opi. IPK untuk pertemuan kita hari ini yang pertama itu menjelaskan konsep sistem dan lingkungan, kemudian yang kedua membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baiklah Ananda, untuk tujuan pembelajaran, coba siapa salah satunya untuk membacakannya? Saya, Bu. Ya, kepada Putri dipersilakan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami konsep dari sistem dan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Putri. Kemudian lanjut. Nah, ini ada diskusi soal, nanti Ibu akan bagikan kelompoknya. Kelompok yang pertama itu Radia, Suciana, Sofia Elvira, Serli Lestia, dan Servi Fardayola. Kemudian kelompok 2, Putri Kamelia, Hidayatul Husna, Nadiatul Husna, Nur Hayati, dan Sela Dewanti. Kelompok 1, kelompok 2, kedua soalnya dikerjakan ya. Kemudian lanjut. Nah, materi kita kali ini itu termokimia, di mana dua kata termo dan kimia. Termo itu panas atau kalor, kimia itu cabang ilmu. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke sistem dan lingkungan terlebih dahulu. Sebelumnya pokok bahasan kita hari ini cuma 2, yang pertama sistem dan lingkungan, yang kedua itu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, ini kita masuk ke sistem dan lingkungan. Ini ada 2 gambar. Dan apakah dari Ananda semua ada yang tahu gambar apakah ini? Ini merupakan contoh dari sistem dan lingkungan. Bisakah Ananda menyebutkannya? Contoh sistem apa? Contoh lingkungan apa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh sistem itu ada air, ada larutan HCl, dan juga NaOH, Bu. Kalau contoh lingkungan itu ada udara dan gelas, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Putri. Sistem itu contohnya ada air dalam gelas, kemudian di sebelahnya ini ada kita umpamakan larutan NaOH dan larutan HCl. Dan lingkungannya bisa udara dan gelas. Lanjut. Baiklah Ananda. Lanjut ke jenis sistem. Jenis sistem ini ada 3 berdasarkan transformasi materi dan energinya.
Apakah dari Ananda ada yang tahu tentang 3 jenis sistem ini? Nadia tahu, Bu. Ya, silakan Nadia. Untuk sistem terbuka itu terjadinya pertukaran materi dan energi keluar masuk sistem, Bu. Untuk sistem tertutup hanya ada pertukaran energi atau materi satu arah, Bu. Dan untuk sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran materi dan energi sama sekali, Bu. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut, benar sekali yang dikatakan oleh Nadia. Ada 3 jenis sistem. Sistem yang pertama itu sistem terbuka, di mana ada pertukaran materi dan keluar masuk sistem. Kemudian sistem tertutup, di mana hanya ada pertukaran energi atau sistem satu arah. Kemudian ada sistem terisolasi, di mana tidak terjadi pertukaran materi energi sama sekali. Lanjut ke perubahan energi suatu sistem ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Anda bisa lihat yang pertama itu sistem menyerap kalor atau melepas kalor. Kemudian yang kedua itu sistem melakukan kerja atau dikenai kerja. Baik, Ananda, di sini ada gambar. Gambar yang pertama itu es meleleh, kemudian gambar yang kedua itu ada kembang api. Apakah dari Ananda ada yang tahu gambar yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan gambar apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau yang gambar sebelah kiri itu, Bu, es batu yang meleleh, Bu. Sedangkan yang di sebelah kanan tuh pembakaran kembang api, Bu. Ya, benar yang dikatakan Leles. Untuk yang sebelah kanan itu reaksi, khususnya reaksi eksoterm pembakaran kembang api. Kemudian sebelah kiri itu es meleleh itu reaksinya reaksi endoterm. Kita lihat ini ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Yang gambar A ini reaksi endoterm, kemudian yang B itu reaksi eksoterm. Nah, kita akan melihat videonya terlebih dahulu untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 belajar dan pembelajaran kimia, program studi. Kita akan mempercepatnya saja. Kami akan melakukan tentang materi termokimia, reaksi endoterm dan eksoterm. Nah, Anda perhatikan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah Kita percepat lagi. lilin dan korek api, dan pertama letakkan koin pada piring yang telah disiapkan. Kemudian tuangkan minuman berwarna sampai permukaan koin tertutup air semuanya. Lalu, bagaimana cara mengambil koin untuk menyentuh air sedikit pun? Lilin pada bagian tengah piring, kemudian nyalakan api. Kita bisa dengan mudah mengambil koin tanpa menyentuh air sedikit pun. Kita bisa percepat lagi. Endoterm. Mengapa demikian? Karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada pada lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas. Api dari Pengertian dari reaksi. Izin menjawab, Bu. Saya, Bu. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Kemudian reaksi ya itu aja, Bu. Ya, terima kasih Opi sudah menjawab. Kita percepat lagi videonya. menyerap air. Serbuk CaO. Langkah kerjanya adalah Kita percepat lagi videonya. menggunakan termometer. Kemudian, masukkan serbuk CaO atau kapur tulis ke dalam gelas berisi air.
perubahan suhu yang terjadi. Suhu akan meningkat dari 31 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Mengapa suhu air mengalami kenaikan? Kenaikan suhu disebabkan karena reaksi yang terjadi antara CaO atau kapur tulis dengan air adalah reaksi eksoterm, di mana reaksi tersebut menghasilkan panas yang mengakibatkan. Ini merupakan reaksi eksoterm. Ananda, apakah ada yang tahu pengertian dari reaksi eksoterm itu? Izin menjawab, Bu. Ya, Sofia. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Benar sekali, Sofia. Terima kasih. Kita tutup videonya. Kita lanjut lagi ke PPT tadi. Lanjut lagi. Nah, jadi reaksi kimia yang disebutkan Opi tadi, reaksi kimia yang menyerap kalor itu reaksi endoterm, di mana ada perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kemudian kalau reaksi eksoterm tadi, reaksi pelepasan kalor, yaitu terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, baiklah. Setelah melihat link video tadi, apakah dari Ananda ada yang ingin bertanya? Udah, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Shirley, silakan. Tadi kan dari video tuh, Bu, kan ditampilkan tentang reaksi eksoterm sama endoterm, Bu. Terus saya mau tanya, Bu, ada nggak ciri-ciri dari reaksi itu, Bu? Ada. Baik, terima kasih untuk Lele sudah bertanya. Jadi reaksi endoterm ini tidak hanya melepas dan menyerap kalor saja, tetapi ada ciri lainnya. Untuk reaksi endoterm itu, delta H-nya lebih besar dari 0, dan suhu sekitarnya tuh turun. Kemudian pada reaksi eksoterm itu, delta H-nya lebih kecil dari 0, dan suhu produknya akan lebih kecil dari reaktannya. Jadi, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Sally. Kemudian kita lihat eksoterm dan contoh dari reaksi endoterm. Anda semua bisa mencatatnya atau men-screenshot PPT Ibu. Contoh dari reaksi eksoterm itu, yang pertama ada reaksi pembakaran gas dapur contohnya. Kemudian reaksi yang kedua itu pembakaran kawat magnesium. Reaksi penetralan, contohnya netralisasi asam klorida dengan natrium hidroksida, dan netralisasi asam sulfat dengan kalium hidroksida. Kita lanjut lagi, contoh dari reaksi endoterm. Ada 3, yang pertama itu penguraian garam karbonat, kemudian yang kedua itu pelarutan garam nitrat, kemudian yang terakhir pelarutan garam amonium nitrat. Baik, Ananda, itu PPT kita hari ini. Tadi di awal Ibu ada kasih soal diskusi. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Dan nanti perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusinya. Bisa dipahami, Ananda? Bisa, Ibu. Baiklah, Ananda, waktunya sudah habis, sudah 15 menit kira-kiranya Ananda berdiskusi. Baiklah, silakan lebih dahulu kelompok 2 untuk menampilkan presentasinya. Silakan Baik, kelompok 2. baik Bu, saya perwakilan kelompok 2 akan mencoba menjawab Bu. Soal nomor 1 itu jawabannya reaksi eksoterm itu reaksi yang berlangsung disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Itu yang gambar A, Bu. Yang gambar B-nya itu reaksi endoterm, Bu. Reaksi yang berlangsung disertai perpindahan kalor di lingkungan ke sistem. Kemudian pertanyaan nomor 2, contoh pengertian sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Contohnya itu ada air, larutan HCl, dan NaOH. Kalau lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Contohnya udara dan gelas, Bu. Sekian dari kelompok 2, Bu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah jawabannya ada yang berbeda? Kelompok 1 gimana? Kelompok 1, apakah ada yang Sama, berbeda Bu. jawabannya dengan kelompok Tidak, Bu. Sama, Bu, jawabannya, Bu. Sama jawabannya, Bu. Ya, benar sekali dikatakan kelompok 2 tadi tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Gambar A itu merupakan reaksi eksoterm, benar, dan gambar B itu merupakan reaksi endoterm. Jawaban nomor 2-nya juga benar. Tadi contoh dari sistem, yaitu air di dalam gelas, kemudian contoh dari lingkungan itu bisa udara, bisa juga gelas. Baiklah, Ananda tiba di penghujung pembelajaran. Apakah dari Ananda ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita bahas pada hari ini? Saya aja, Bu. Ya, Putri, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Yang kedua, lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Kemudian yang ketiga, ada reaksi eksoterm terjadi karena sistem melepas kalor ke lingkungan. Kemudian ada reaksi endoterm terjadi karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Sekian kesimpulan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali, Ananda. Terima kasih sudah menyimpulkan. Di mana hari ini itu kita membahas sistem dan lingkungan, kemudian reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di mana reaksi endoterm ini reaksi penyerapan kalor dan reaksi eksoterm ini reaksi pelepasan kalor. Kemudian kita tadi juga ada bahas tentang sistem. Jenis sistem itu ada 3, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di mana sistem terbuka tadi terjadinya pertukaran materi dan energi keluar masuk sistem, kemudian sistem tertutup hanya ada pertukaran energi atau materi satu arah, kemudian kalau sistem terisolasi tadi tidak ada terjadi pertukaran materi dan energi sama sekali. Kemudian Ibu akan memberikan tugas individu di buku Unggul Sudarmo. Silakan nanti Ananda lihat kerjakan soal nomor 25 dan nomor 26. Kemudian minggu depan itu kita akan mempelajari tentang entalpi dan persamaan termokimia. Silakan Ananda membaca materi kita minggu depan, entalpi dan persamaan termokimia di buku Unggul Sudarmo. Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah masih ada yang kurang paham Ananda semuanya tentang materi kita hari ini? Cukup, Bu. Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Sudah paham, berarti Alhamdulillah kita sudah paham. Baiklah Ananda, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung akhiri saja. Jangan lupa tugasnya dan baca materi untuk minggu depan. Sekian, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.